Biar kulukiskan tentang sebuah kisah horor dari followersku, Kak Diandra. Kita bisa panggil Kak Dian. Jadi Kak Dian ini punya pacar yang sekarang udah jadi suaminya. Panggil aja Mas Eko. Mereka ini ngerintis usaha bareng. Usaha mereka itu semacam toko kelontong kecil gitulah. Karena emang tempat tinggal mereka itu ada di pedesaan kecil. Cerita bermula di suatu hari tahun 2010. Kak Dian teleponan nih siang-siang sama Mas Eko. Teleponannya masih pakai telepon duduk. Posisinya Kak Dian lagi di luar kota. Jadi yang jaga tokonya ya cuma Mas Eko aja sendirian. Di telepon Mas Eko itu kedengeran kayak lagi ngelayanin orang. Siang bu, mau beli apa? Ya pokoknya seperti penjual pada umumnya lah. Tapi yang aneh, suara si pembeli itu nggak kedengeran sama sekali sama Kak Dian. Padahal, menurut Mas Eko, posisi berdiri mereka itu saling berdekatan. Deket juga kok sama telepon yang dipegang sama Mas Eko. Harusnya denger dong ya. Awalnya dianggap ya udahlah ya mungkin error. Sampai waktu mau bayar, Kak Dian ngomong, "Mas, yang beli siapa sih? Kok nggak kedengeran suaranya?" Mas Eko nggak jawab. Dia ngasih kembalian ke orang itu dulu. Baru waktu udah jalan agak jauh, dia ngomong, "Nggak tahu, kayaknya orang baru di sini deh." Pas ngomong gitu, pembeli tadi, yang notabene ibu-ibu berdaster biru noleh ke Mas Eko. Senyum tipis, tapi matanya melotot. Dan auranya tuh kayak bener-bener beda gitu. Terus, Mas Eko yang bingung dan ya ngeri dikit, itu nggak sengaja ngeliat kaki si ibu. Yap, nggak nyentuh tanah guys. Terus nih, yang bikin lebih takut, makhluk itu tadi terbang cepet banget ngedeketin Mas Eko. Mas Eko kaget, dia jatuh ke belakang dan pingsan. Nah, hal serem juga terjadi di sisi Kak Dian. Dia ngedenger jelas banget ada suara cewek ketawa keras gitu. Dan ada suara Mas Eko yang teriak juga. Terus semuanya hening deh. Di tengah bingung dan paniknya, Kak Dian ngeliat dengan jelas ada rambut panjang keluar dari lubang teleponnya. Biar kulukiskan tentang sebuah cerita dari followersku, Kak Davin. Kak Davin adalah orang yang suka sekali surfing. Hampir setiap hari dia pergi ke pantai untuk melakukan hobinya itu. Jadi gak heran kalau orang-orang di pesisir itu banyak yang hafal sama dia. Nah, di pantai yang sering dia kunjungi ini, sekitar 2 km ke tengah, itu ada daratan kecil. Terlalu kecil kayaknya buat bisa disebut pulau. Sebenarnya nggak dianjurkan sih buat kesana, tapi karena Kak Davin ini tipikal orang yang nekat, ya dia tetap surfing sampai kesana. Nah, suatu hari Kak Davin itu pernah ketiduran di daratan mini itu tadi. Ya karena mungkin kecapean ya. Terus pas dia bangun, hari udah hampir malam. Panik dong dia, mana waktu itu dia bener-bener sendirian. Di tengah paniknya itu dia ngelihat ada kapal kecil. Dia teriak minta tolong diantar sampai ke pesisir pantai. Gak ada respon apa-apa selain kapal itu yang langsung mendekat ke arah Kak Davin. Di sini dia gak mikir aneh-aneh. Pokoknya dia naik, duduk diem sampai ke pantai dan dia bisa pulang. Tapi yang aneh tuh perjalanan dengan kapal itu terasa kayak berjam-jam. Kak Davin bahkan sempat ketiduran lagi. Rasanya dia tidur itu udah lama banget. Tapi waktu dia bangun, dia justru sama sekali nggak melihat pantai. Dan yang bikin dia makin panik sekaligus takut, itu adalah dia melihat matahari terbit. Dan satu hal lagi, dia ngelihat dengan jelas ada sosok perempuan tinggi banget, bajunya sobek-sobek, dan dia ngegendong kepalanya sendiri. Dia langsung pingsan saat itu juga. Dan pas sadar, dia udah ada di pesisir, dikelilingin sama warga. Waktu dia cerita tentang kapal itu, orang-orang seketika diem. Katanya nggak ada kapal yang beroperasi setelah lebih dari jam 5 sore. FYI juga, waktu ditemukan itu, badan Kak Davin lebam sana-sini. Nafasnya juga terengah-engah dan kulitnya keriput karena kena air garam terlalu lama. Seakan-akan ya Kak Davin ini berenang di lautan lepas dari malam sampai menjelang pagi. Wah gila sih ini. Menurut kalian gimana tentang transportasi gaib? Yuk komen di bawah, kita diskusiin bareng.